Shalom, salam sehat para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Hari ini, hari Rabu tanggal 8 September tahun 2021, kita kembali berjumpa dalam program Inspirasi Sabda Allah hari ini, Insani, bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kesempatan berharga yang Kau berikan kepada kami, sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, budi kami, pikiran kami, agar kami dapat mengarahkan kepada sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dalam kalendarium liturgi kita ada dua pilihan bacaan. Saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini berdasarkan bacaan dalam pilihan yang singkat, yakni dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, permenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tema Cintailah Ibumu. Tema ini tidak bermaksud untuk menyepelekan peran seorang bapak atau ayah dalam sebuah keluarga, tetapi kiranya tema ini berkenaan dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria yang kita rayakan bersama-sama pada hari ini, di mana Bunda Maria dikenal sebagai Ibu Gereja, dikenal sebagai Ibu kita semua. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, betapa besar jasa seorang ibu, sampai-sampai ada ungkapan yang menyebutkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sekiranya ungkapan ini tidak terlalu berlebihan dan memang layak untuk disematkan pada setiap ibu. Ungkapan ini hanya mau menunjukkan betapa kita wajib untuk mencintai dan berbakti, menghormati ibu kita. Ibu adalah segala-galanya. Atas jasanya kita bisa merasakan hidup yang seperti sekarang ini. Semua orang yang berjasa besar bagi dunia pastilah lahir dari rahim seorang ibu. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang jatuh begitu saja dari langit tanpa lahir dari rahim seorang ibu. Rasa sayang seorang ibu kepada anak-anaknya tidak berhenti hanya pada saat ia melahirkan anaknya, tetapi ia pun berjuang setengah mati untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Ketika anak itu masih kecil, tentu saja seorang ibu akan bersusah payah untuk dapat memberikan dan mencukupi kebahagiaan-kebahagiaan yang dibutuhkan oleh anaknya. Itulah sebagian kecil daftar kebaikan yang boleh kita terima dari seorang ibu kita. Lantas, sebagai balas jasa apa saja yang sudah dapat kita berikan kepada ibu kita? Tiada lain kiranya yang diminta oleh seorang ibu, selain adalah berupayalah kita untuk mencintai, menghormati seorang ibu dalam kehidupan kita.
Nah, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja sedunia merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini pun menunjukkan betapa gereja mencintai dan menghormati Bunda Maria sebagai wanita yang mempunyai peranan yang sangat besar di dalam karya penyelamatan. Bunda Maria sudah mempertaruhkan hidupnya untuk melahirkan Yesus Kristus, putranya Tuhan kita. Ia tidak malu dan tidak takut untuk menjadi ibu dari Tuhan. Yesus meskipun waktu itu umurnya masih sangat muda, dan di dalam kisah Injil pada hari ini juga berada dalam sebuah masalah kemasyarakatan atau sosial pada saat ia menerima panggilan Allah untuk melahirkan Yesus Kristus ke dunia ini. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya, Bunda Maria menunjukkan bagaimana ia tetap mendampingi dan menerima Yesus, mulai dari kelahiran Tuhan kita Yesus di kandang hina di Bethlehem sampai pada saat peristiwa penyaliban di kaki salib di Golgota. Sahabat insani yang terkasih, jika saja waktu itu Bunda Maria tidak mau melahirkan dan menolak panggilan Allah tersebut, boleh jadi ceritanya akan berbeda dari apa yang kita ketahui selama ini. Atau boleh jadi juga kita tidak merayakan Natal sebagaimana yang selama ini kita rayakan sebagai peringatan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya bisa terjadi karena Bunda Maria memberikan dirinya, merelakan dirinya, dan bersedia untuk menjawab panggilan Allah untuk keselamatan manusia. Maka para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita berikan sebagai ungkapan cinta kita kepada Bunda Maria, ibu kita, atas jasa-jasanya, atas peran sertanya yang penting di dalam sejarah keselamatan kita. Tetapi tentu saja kita pun diajak untuk senantiasa menyadari bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang istimewa dalam diri kita. Ia adalah ibu kita bersama, ibu yang mendengarkan keluh kesah kita, ibu yang mendengarkan harapan-harapan kita melalui doa-doa kita bersama dengan dia, ibu yang kita percaya akan membawa doa-doa kita sampai kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, sampai kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena jasa-jasa Bunda Maria itulah sebagai orang yang mengimani Allah dan yang menghormati Bunda Maria, maka kita pun diajak untuk selalu memberikan penghormatan kepada Bunda Maria sebagai wujud cinta kita kepada ibu kita bersama-sama. Hari ini pun gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria Bunda Allah sebagai bentuk wujud cinta dan hormat gereja kepada Ibu Maria, Ibu Gereja yang kudus. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah mari kita senantiasa menyadari dan ungkapkan rasa cinta, rasa hormat kita kepada ibu kita bersama, Bunda Maria, yang telah memberikan yang terbaik baik dalam keteladanan iman maupun juga keikutsertaan dan keterlibatannya dalam karya penyelamatan Allah yang ditujukan kepada kita semua. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah atas berkat dan rahmat yang kami terima melalui sabdamu ini. Buatlah kami senantiasa untuk terus-menerus mencintai ibu kami, Ibu Bunda Maria, yang selalu menjadi teladan kehidupan beriman dalam diri kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.